Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan, jamu jahe segarkan badan yang loyo, dicampur madu buat tenaga jadi prima. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sumartono di program Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Beranda kali ini kita bicara tentang pengabdian tiada kata pensiun. Bagaimana anak seorang supir dengan liku-liku dan mengharu biru berhasil meraih gelar profesor. Kita undang yang amat terpelajar, Profesor Dr. Haji Saprudin Nurdin MPD, Guru Besar Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pak Haji, makasih banyak sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan Pak Haji untuk menyapa warga Beranda. Kita menjemput permisannya warga Beranda, Pak Haji. Dan program kita ini namanya Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Kemudian terima kasih yang kedua, selamat juga buat Pak Haji yang sudah meluncurkan warga Beranda. Ini buku, saya memanggil Pak Profesor Saprudin Nurdin itu dengan sebutan Pak Haji. Karena saya sebenarnya jamaahnya Pak Haji. Ini pengabdian tanpa akhir. Ini bisa dimiliki di toko-toko buku ya Pak Haji ya. Buku yang sangat menarik, saya sudah baca. Ya, ini penuh dengan dinamika dan kegigihan seorang anak yang ditinggal orang tuanya tapi punya jiwa dan motivasi yang untuk mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Ya, ini luar biasa nih Pak Haji. Namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana perjalanan hidup Pak Haji, ya dengan liku-liku yang luar biasa, perjuangan dan termasuk Pak Haji juga organisasinya luar biasa. Ada pertanyaan wajib di Beranda ini Pak Haji. Pertanyaan wajib itu sederhana dan berhubungan dengan kebahagiaan. Menurut Pak Haji, bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah bila di dalam diri kita ini ada ketentraman batin dan ketenangan. Kemudian komunikasi kita dengan yang di atas baik dan lancar. Ini ditunjukkan oleh teraturnya peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita senantiasa zikir. Ini diperkuat oleh nas nih Pak Martono. Nasnya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita ingat Allah itu hati kita menjadi tenang ya. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu akan membuat kita tenang. Jadi yang bahagia itu menurut saya adanya ketentraman dan ketenangan jiwa dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala baik dan lancar setiap hari. Iya. Warga Beranda, ternyata bagi Profesor Saprudin bahagia itu sederhana. Ketika kita merasa tentram, komunikasi kita lancar dengan Allah, insya Allah hidup kita juga menjadi sangat-sangat bahagia. Pak Haji, tapi menurut Pak Haji atau yang Pak Haji rasakan, apa momen yang paling membahagiakan dalam hidup Pak Haji? Sebenarnya banyak sih, tapi banyak ya. Dari sekian banyak yang membahagiakan itu, yang sangat membahagiakan sekali adalah tadi sudah dimulai oleh Mas Tommy bahwa saya ini kelas 5 sudah ditinggal pergi oleh ibu. Artinya kelas 5 SD sudah tidak punya ibu lagi, sudah jadi anak piatu. Itu berarti kalau umur 10 tahun ya? Kurang 10. Iya 10 tahun ya. Ya umur 7 masuk ya, umur 10 tahun. Kira-kira kurang lebih 10 tahun.
itu sudah ditinggal pergi oleh ibu dan saya dengan ayah. Kemudian setelah tamat SD melanjutkan ke PGA negeri. Ketika itu ayah saya juga sudah pensiun dari Semen Padang. Dan dari sisi keluarga dari pihak perempuan, menurut penglihatan orang tua saya, ayah saya, kalau diserahkan ke pihak keluarga ibu saya, rasanya tidak mungkin sekolah saya lanjut. Itu dalam prediksi orang tua saya. Karena memang ada ibu D tidak punya suami, ada om kehidupannya biasa-biasa saja, ada beberapa om kehidupannya biasa-biasa saja, dan anak banyak pula. Oleh karena itu ayah saya memutuskan saya dititip dengan saudara sebapak di Darul. Jadi saya dibesarkan oleh saudara sebapak sampai tamat PGA, kemudian sampai sarjana muda. Nah, di sarjana muda inilah setelah saya tamat sarjana muda di wisuda bulan Agustus, kemudian kira-kira bulan Oktober saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah dalam usia 23 tahun. Inilah yang paling membahagiakan Mas Tony. Karena di balik susahnya saya di waktu kecil ditinggal ibu, kemudian dengan saudara, ayah sudah pulang kampung, kemudian saya ditinggal di Darung. Maklumlah kalau kita tinggal dengan kakak itu biasa-biasa saja. Akhirnya yang di atas juga tidak menyia-nyiakan. Pada usia 23 tahun saya terpilih menjadi utusan Pramuka Sumatera Barat mengikuti The Six Islamic Conference, pertemuan pandu-pandu Islam yang ke-6 di Arab Saudi. Hanya 12 orang kami seluruh Indonesia. Nah, Sumatera Barat 1, Pak Haji. Ya, Sumatera Utara 1, Jambi 1, Sumsel 1. Dari Sumatera hanya 4. Kemudian dari Jakarta 2, dari Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur. Kemudian dari daerah timur ada dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Kaltim dan Sulteng. Kami 12. 12 semua. Waktu itu saya nomor 3 senior. Yang senior itu pimpinan rombongan Mayor Marinir Effendi Suripto, juga alumni UIN Syarif Hidayatullah yang di rombongan. Nah, yang kedua Abdul Basir dari Jogja, itu sarjana muda filsafat waktu itu, dan saya yang ketiga sarjana muda IAIN. Waktu itu masih BA. Inilah yang menggembirakan sekali. Dan hal ini Mas Tommy tidak terlepas dari bimbingan Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Insinyur Azwar Anas. Ketika itu saya dikirim mewakili Semen Padang atas nama Pramuka Sumatera Barat. Jadi Pak beliau Azwar Anas seleksi. direktur dulu ya, direktur. Waktu sebelum beliau jadi seleksi. Sebelum jadi gubernur ya. Ada 3 unsur waktu itu yang beliau suruh seleksi. Yang pertama unsur karyawan yang muda-muda, kata beliau kan. Kemudian unsur guru-guru yang muda-muda, dan unsur pemuda yang muda-muda. Saya dari unsur ketiga, malah unsur yang jauh dari Semen Padang sebenarnya itu. Pegawai Semen Padang belum, guru Semen Padang belum, tapi saya dari unsur pemuda. Ketika itu Persatuan Pemuda kami sangat banyak berkontribusi untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk membantu Semen Padang dalam hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya. Jadi ketika itu saya dari unsur pemuda diseleksi oleh Pak Azwar Anas, kemudian lulus tanggal 28 Oktober saya diantar oleh Pramuka Semen Padang ke Teluk Bayur. Karena waktu itu berangkat dengan kapal. Kapal ya. Ada hal yang menarik di Teluk Bayur itu Mas Tommy, ini sering disebut oleh orang tua-tua kita juga, yang namanya ke Mekah itu memang berdasarkan panggilan. Iya memang itu. Banyak pun duit kita, kaya pun kita, dan lain segala macam kita, tapi kalau panggilan belum ada ya belum sampai. Saya yakin betul itu, karena waktu saya menaiki tangga kapal, waktu itu kan tangga kapal kan di sisi lambungnya itu, tidak langsung ke atas kan miring kan. Ketika saya melambaikan tangan kepada ayah saya, kedengaran betul oleh saya, ayah saya mengatakan,
alhamdulillah mukabul doamu. Artinya alhamdulillah makbul doa saya. Berarti ayah saya waktu beliau di Mekah mendoa itu, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kesempatan kepada anak dan anak cucu saya untuk sampai pula ke rumahmu ini ya Allah. Ayah saya Mas Tommy 3 tahun di Mekah sebagai supir. Setelah kembali dari Mekah baru beliau masuk menjadi supir di Semen Padang sampai tahun 1971. Kalau tidak salah sekitar tahun 33 beliau pulang dari Mekah, kemudian masuk bekerja di Semen Padang, pensiun beliau tahun 71. Maaf Pak Haji, apa namanya, dalam buku Pak Haji ini kan catatan anak supir. Jadi gimana ceritanya maksudnya ayah Pak Haji itu bisa jadi supir di Arab ya? Di Arab itu karena ada kebutuhan Mas. Waktu tahun-tahun itu dibutuhkan sekali supir di Indonesia. Karena Arab itu dengan Indonesia kan ada kedekatan psikologis. Kedekatan kan. Jadi mereka lebih senang memakai supir-supir di Indonesia. Jadi apakah perombongan berangkat itu? Dia maksudnya melalui melamar atau ada memang kawan yang bawa. Ada kawannya. Semacam apa namanya itu? Kalau itu kan ada agen apa nih? Ya agen, semacam agen lah gitu ya. Jadi ayah saya berombongan berangkatnya. Waktu itu kata beliau ke Mekahnya itu hampir sebulan kata beliau. Karena dengan kapal ya. Belum ada pesawat itu. Memang sebelumnya juga profesi ayahnya Pak Haji supir. Ya, supir. Di Semen Padang. Sebelum Semen Padang sesudah balik dari Mekah. Sudah. Ya, tapi sebelumnya beliau memang supir karena profesi supir itu supir umum. Supir kayak supir angkot gitu. Iya, supir ke Tainan. Kayak travel ya, travel istilahnya. Iya. Jadi karena ada kebutuhan. Nah, beliau berangkat dan 3 tahun kalau tidak salah. 3 tahun di situ. Alhamdulillah Mas Tommy, waktu saya pulang dari Makkah kan masih sempat ketemu dengan ayah 1 tahun. Saya pulang di Makkah 75. Ayah wafat 76. Jadi ketika pulang itu masih sempat ngomong dengan ayah dan beliau masih segar menunjukkan tempat-tempat yang beliau kunjungi, dan kebetulan tempat-tempat itu ada saya kunjungi. Ada ke Baghdadiyah kata beliau, ada kami malah ditempatkan di Baghdadiyah. Ada ke ada ke saya bisa jawab. Jadi komunikasi kami waktu pulang dari Makkah itu beliau masih bagus ingatan kan. Jadi artinya apa yang beliau tanya saya tahu karena memang kami di Pramuka waktu itu agak banyak mobilitasnya agak tinggi ke lapangan kan, karena kita tugasnya public service waktu itu di Makkah. Iya. Menarik warga Beranda, lika-liku Pak Haji atau Profesor Sabrinuddin. Pak Haji mengatakan bahwa Pak Haji berangkat haji itu karena aktif Pak Haji di Pramuka. Nah, bisa nggak diceritakan ke warga Beranda aktivitas Pak Haji di Pramuka dan itu yang membesarkan Pak Haji sehingga juga bisa akhirnya Pak Haji saya lihat juga di riwayat hidup ini ya udah kemana-mana, ke luar negeri, itu karena kepramukaan gitu. Apakah memang ini dorongan siapa? Apakah dorongan Pak Haji, lingkungan, atau termasuk dari ayah tadi yang untuk aktif di Pramuka, dan sejak kapan? Apakah dari SD atau bagaimana? Saya mulai aktif di Pramuka itu semenjak tahun 1974 Mas, sampai sekarang tidak putus-putus. Jadi yang mendorong aktif di Pramuka itu sebenarnya juga bermula dari Pak Azwar Anas, karena beliau waktu itu mendapat pesan dari Pak Sarbini, waktu itu jadi Kakwarnas kan, dari Pak Sarbini, dari Pak Masudi. Mas, mohon dimajukan Pramuka di Sumatera Barat ini, karena selama ini Pramuka di Sumatera Barat itu ya jalan di tempat. Mohon nih Mas, itu di kantor gubernur itu ceritanya Pak Masudi dengan Pak Azwar. Kemudian Pak Azwar mengembangkan Pramuka itu di Semen Padang. Kami dari unsur guru, dari unsur karyawan yang muda-muda diberikan kursus Pramuka. Ketika lagi hangat-hangat itu, kebetulan ada permintaan dari Menteri Pendidikan Arab Saudi, undangan datang dari Menteri Arab Saudi mengikuti The Six Islamic Brotherhood. The Six Islamic Brotherhood itu kalau bahasa Indonesianya kita sekarang pertemuan pandu-pandu Islam tingkat penegak, Mas. Pertemuan pandu-pandu Islam tingkat penegak Pandega di Arab Saudi.
Iya, Ketika iya. itu mungkin agaknya yang menjadi salah satu faktor keberuntungan saya, ketika itu saya kuliahnya kan di prodi bahasa Inggris, Mas. Iya, Jadi iya, Inggrisnya iya. masih lagi segar-segar gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Inggrisnya masih lagi segar-segar. Ketika saya tes itu saya sudah yakin saya diluluskan. Sulit, ya. Karena ada pertanyaan dari yang mentes waktu itu, Direktur Umum Semen Padang itu, andai kata saudara nanti lulus untuk kegiatan Iya. ini, bagaimana tugas saudara yang jadi guru di PGAI? Bahasa Indonesia-nya kekeh Iya, gitu. iya. Beliau tanya dengan bahasa Inggris. Jadi saya katakan, saya pasti akan memilih yang ini Pak, karena ini tugas negara. Kalau itu bisa ditinggalkan. Saya yakin waktu pertanyaan itu, Iya, saya iya. yakin bahwa saya akan lulus. Karena saya yakin juga kalau meeting tentu diutamakan bahasa Inggris kan. Iya, iya, Karena iya. pertemuan kan Iya, iya. internasional, itu Internasional. bahasa Inggris yang Iya, iya. didahulukan Betul, kan. betul, Jadi saya betul. yakin waktu itu seminggu, tidak sampai seminggu sesudah itu keluar kabar melalui Ketua Yayasan Semen Padang datang ke rumah saudara saya membawa kabar mengatakan bahwa adik Uni yang terpilih untuk mewakili pramuka dari Semen Padang untuk ke Mekah. Nah itu makanya tanggal 28 itu saya diantar oleh pramuka Semen Padang ke Teluk Bayur, berangkat, kemudian selama seminggu saya di di coaching di Kuarti Nasional, nggak pulang-pulang lagi. Nah sesudah itu keluar SK dari Kuarti Nasional, saya terpilih waktu itu menjadi Ketua Dutindo 4, Duta Indonesia 4. Kami 12 dibagi dua, Dutindo 5 yang akan penuh membantu kedutaan dalam mengurus haji, yang saya Dutindo 4 menjelang the Sikh Islamic Rovermut dimulai, kita juga dibantukan untuk membantu jemaah haji. Ketika Rovermutnya dimulai, kami berpisah karena ini mau pertemuan musyawarah internasional pramuka gitu kan. Jadi pengalaman yang sangat berharga dan mungkin jarang didapatkan oleh teman-teman yang seusia saya adalah perjalanan ke Mekah itu Mas. 15 hari naik kapal, 15 hari pulang, 15 hari pergi. Kemudian di dalam pelayaran itu tugasnya sangat banyak sekali kita diberi oleh perwira kapal, tapi menyenangkan. Dan kemudian dalam pelayaran itu juga kita menyelenggarakan jenazah, meluncurkan jenazah dengan ABK. Kita ikut itu karena kita ikut betul. Kita ikut memberi menutupi jenazah itu dengan kacu kita. Ada jenazah yang bayi kan, kacu kita diadu dua tiang segitiga, terus diluncurkan ke bawah. Nah, itu upacaranya di laut, berputar kapal itu 2 kali putar baru maju dengan serine yang kuat itu. Jadi pengalaman seperti itu memang ya kira sulit didapatkan oleh teman-teman kita karena berangkat haji dengan kapal itu kan jarang-jarang. Orang sudah berangkat dengan pesawat. Kemudian dalam perjalanan ke Jeddah itu kita mampir di Kolombo Mas. Kolombo, Sri Lanka ya, secara kebetulan saya dapat lot yang turun. Kan kami 12, 6 tinggal di kapal, 6 turun. Saya dapat lot yang turun gitu kan. Nah, diundang oleh kedutaan untuk sightseeing, melihat kota Sri Lanka, sambil juga mengunjungi monumen Asia Afrika. Kan pernah melaksanakan konferensi Asia Afrika. Jadi kapal kita sandar di Kolombo, Sri Lanka itu 1 hari Mas. Tambah BBM-nya dan tambah BBM untuk jamaah. Kapal saya itu memuat jamaah 1596. Besar kapalnya. Itu dari Padang aja? Enggak, bukan. Itu dari Mas. Berangkat kapal kita kan dari Tanjung Priok. Jemaah saya itu jemaah dari Kampung Rambutan, Jakarta kan. Kemudian dari Jember dan kemudian yang dari Lombok Barat, Ampenan. Kemudian sedikit ada dari Kalsel. Itu jemaah yang kami angkut. Jumlahnya 1596. Kalau boleh agak meluas sedikit Pak Haji tentang dunia kepramukaan itu, artinya sudah membesarkan Pak Haji. Nah, bagaimana penilaian Pak Haji dengan kondisi kepramukaan kita sekarang? Ya artinya tidak seberuntung Pak Haji kan. Terus kita lihat juga kayaknya kok adem-adem aja pramuka ya di Indonesia juga kayaknya
nggak begitu seperti masa-masa Pak Haji kayaknya. Salah satu yang saya lihat komitmen, Mas. Komitmen dari pimpinan menentukan juga. Ketika di periode saya itu Ibu Tin dan Pak Harto itu mau aktif. Ibu Tin itu ketua 3, Mas. Ketua 3 Kuartir Nasional. Ketika di sini Ibu Jus Azwar Anas itu ketua 3, Mas. Saya jadi guru Semen Padang, saya tahun 75 masuk, pulang dari Mekah itu kan saya langsung direkrut oleh Pak Azwar Anas. Untuk jadi guru ngajar di sini, guru bahasa Inggris di sini, di SD kita ini. Nah, SD kita kan PPSP waktu itu. Sekolah labor itu. Kelas 4-5 belajar bahasa Inggris. Anak-anak kita kan tamatnya sampai kelas 5 waktu itu kan. Kita filial dari UNP. Kan ada 8 IKIP yang ditunjuk menjadi proyek perintis sekolah pembangunan itu, termasuk UNP. UNP ya. UNP sekarang IKIP Padang. Kan? Nah, jadi Pak Azwar Anas minta ke Pak Rektor waktu itu, Pak Isrin salah rektor. Pak Prof Isrin, sekolah kami jadikan filial. Nanti dana pembuatan modulnya kami nanggung, kata Pak Azwar. Kemudian mohon nanti guru-guru kami ini di training setiap ada libur tahunan, sehingga sejajar dengan teman-teman di PPSP. Jadi saya waktu itu bangga juga menjadi salah seorang guru SD yang berada di bawah filialnya UNP. Jadi sudah lama juga kenal dengan Profesor Praitno, profesor macam-macam itu kan, karena kami sering di training. Nah, jadi pramuka yang sekarang itu ya salah satu faktornya komitmen. Kemudian yang kedua mungkin ada juga social change, perubahan sosial, karena anak-anak sekarang tentu lebih cenderung ke yang kegiatan-kegiatan yang instan gitu. Kalau kegiatan pramuka itu kan intangible. Intangible artinya hasilnya dapat dilihat ada panjang gitu. Kalau anak-anak sekarang kan maunya setelah lakukan nampak hasilnya. Kalau pramuka itu kan sekarang melakukan pembinaan, hasilnya itu kan jauh sesudah itu baru nampak. Misalnya kemandirian, jujur dan lain-lain segala macam itu kan itu yang ditanamkan di dalam gerakan pramuka. Karena sungguhnya pembinaan penguatan karakter di pramuka itu sangat baik ya. Sebenarnya pramuka lebih dulu daripada karakter. Artinya pramuka itu memang arahnya ke karakter building. Arahnya ke karakter building, dan salah satu fungsinya itu adalah membantu lembaga pendidikan formal terhadap hal-hal yang belum tercover oleh pendidikan formal. Kalau ini kan lebih ke sainsnya, lebih ke ilmu pengetahuannya. Kalau ini lebih ke karakternya. Saya kira kalau pimpinan kita punya punya perhatian, punya komitmen tinggi terhadap pramuka seperti di periodenya Pak Harto dan Pak SBY masih lumayan, kan? Tapi Pak Harto yang berlebih. Pak Harto itu kan ada plus minus beliau kan, tapi dalam soal pramuka memang bagus. Artinya hasilnya juga nampak. Kalau sekarang kayaknya formalitas saja Pak Haji. Anak-anak sekolah itu pakai baju pramuka, tapi hanya sekedar saja gitu. Tapi itu berbahaya, Mas. Anak-anak pramuka itu berbaju pramuka itu berbahaya. Kalau menurut pramuka, yang boleh mengenakan baju pramuka dan memasang kacu itu adalah peserta didik yang sudah mengikuti pelantikan. Kalau itu nanti dia berkelahi di jalan kan tuduh pramuka yang salah kan. Padahal mereka itu tidak pramuka benaran. Karena itu sekarang kan diwajibkan di sekolah. Jadi itu perlu juga dikaji ulang untuk mewajibkan berbaju pramuka itu. Tujuannya apa? Azas pramuka itu kan sukarela. Artinya orang mengenakan baju pramuka itu melalui proses kan Pak Haji. Kalau sekarang kan ya pokoknya hari ini pakai baju pramuka. Tapi apa makna memakai baju pramuka, apa makna pramuka itu sendiri itu kan tidak tahu mereka. Jadi ini jadi problem. Pramuka itu kan lambangnya kelapa. Lambang kelapa itu kan dalam manunya itu. Dalam semuanya berguna kalau kelapa. Filsafatnya kan dalam. Kiasan dasarnya dalam. Kenapa dia mengambil kelapa sebagai lambangnya? Ya kelapa itu semuanya bermanfaat, mulai dari akarnya, tempurungnya, batangnya dan lain segala macamnya kan bermanfaat semua. Jadi pramuka itu memang bisa menjadi warga masyarakat yang bermanfaat dalam kehidupannya.
Baik Pak Haji. Saya pramuka tuh belum pensiun Mas. Sampai sekarang saya masih suka dipanggil oleh kuartir. Kemarin ada pertemuan Dewan Kerja Daerah se-Sumatera Barat se-Indonesia. Dia memilih tempat Sumatera Barat. Saya dikontak oleh Pak Nasrun. Pak Nasrun. Ya ditugasi saya untuk mendampingi sebagai senior kan. Jadi 2 hari saya diposkan di sana itu. Pak Jadi Nasrun Harun atau? Nasrun Labid. Oh, Nasrul Labid. Nasrun Labid kan Kakwarda. Iya. Saya Pak Gub. ditugaskan. Mohon bantuan ini Pak Prof katanya. Ini kan teman-teman dari seluruh Indonesia ini. Kita kan tidak kenal semua ini katanya. 2 hari saya mendampingi. Iya. Pertemuan di di Balai Ruang Pak Wali Kota, makan siang bersama, mendampingi pertemuan dengan Kakwarnasnya Pak Budi Waseso. Iya. Sampai malam itu acaranya. Jadi kayak begitu masih digunakan. Kemudian kalau ada kursus pelatih dasar dan lanjutan itu saya suka dipanggil juga. Tapi saya pesan adik-adik sekalian, Kak Haji bersedia untuk ikut jadi instruktur dan pelatihan itu cuman spesialis jam malam sore atau malam. Iya. Malam sampai jam 11 enggak apa-apa. Atau biasanya kan sampai jam 9 kita jadwalnya ya. Di ba'da maghrib itu saya bisa mengisi sekian JP gitu kan. Biasanya saya spesialis malam. Malam ya. Tapi masih tetap menjadi, sampai sekarang ya Pak Haji? Masih enggak pengurus yang enggak, tapi sebagai korup pelatih tetap. Artinya memberikan pencerahan masih tetap dilakukan. Di pramuka itu Mas, alhamdulillah saya sudah mendapatkan tanda penghargaan tertinggi di pramuka. Saya sudah mendapatkan Dharma Bakti dan Lencana Melati. Lencana Melati saya dapat tahun 2011. Oh, itu yang penghargaan. Dharma Bakti itu saya dapat 2004 kalau nggak salah. Iya. Penghargaan tertinggi untuk Melati saya dapat 2011 di pramuka. Iya. Dan sudah dipasangkan oleh Pak Rektor waktu itu Pak Maidir Harun dalam salah satu upacara di kampus. Di kampus UIN ya. Baik Pak Haji, tadi Pak Haji mengatakan bahwa Pak Haji sebelum jadi dosen kan sekarang statusnya dosen. Itu adalah guru Semen Padang. Nah, bisa nggak Pak Haji ceritakan akhirnya Pak Haji menjadi dosen? Ini namanya perjalanan hidup Pak Haji menjadi dosen akhirnya menjadi guru besar. Bisa nggak diceritakan ke warga Berandan? Dulu kan jadi guru SD waktu itu BA pulang dari Mekah. Nggak mungkin kita menolak tawaran Pak Azwar waktu itu kan, karena kita sudah dikirim. Maaf Pak Haji, waktu Pak Haji ke Mekah Pak Haji sudah BA? Oh belum? BA sudah. BA sudah. Jadi waktu sarjana muda sudah ya? Sudah. Jadi waktu pulang Pak Azwar melalui ketua yayasannya meminta saya untuk mengajar di situ. Jadi dari tahun 75 saya mengabdi sampai 87 Mas. Hampir 12 tahun. Iya. Cukup lah balasan Iya. gitu kan. Nah, saya senang mengajar waktu itu, termasuk keempat anak Pak Azwar Anas itu murid saya. Sampai sekarang komunikasi masih bagus. Iya. Termasuk yang direktur di PT Dirgantara itu yang Ari Azwar itu. Waktu saya kuliah di Bandung pernah ditelepon, "Pak, kapan Bapak tidak kuliah?" katanya kan. Kangen-kangenan kita Pak di kantor katanya kan. Saya cari hari yang enggak banyak, yang enggak kuliah gitu kan. Saya kontak dia, "Ari, Bapak hari ini bisa?" Saya datang ke kantornya ke PT Dirgantara. Iya. Saya dengar sendiri itu ke resepsionis itu bilang, "Nanti jangan terima tamu ya. Bapak mau kangen-kangenan dengan Pak Guru." Gitu. Kalau tidak salah Bapak waktu itu sampai 1:30 Pak. Segala macaman makanan masuk ke dalam ruangan itu. Dari pagi dia. Itu dengan si sulungnya Pak Azwar, dengan adiknya yang jatuh di Merpati itu. Iya. Kan anak Pak Azwar yang sulung kan jatuh di Merpati kan. Ria, ayah di bawah Ria itu. Sempat jadi direkturnya siapa nama anak Pak Habibie? Ilham. Saya kan teman dengan Ilham. Dia sama-sama sekolah di Amerika kan. Sekolah penerbangan. Jadi komunikasi dengan anak Pak Azwar Anas lancar. Termasuk dengan di buku ini kan ada nih gambar saya dengan anak Pak Azwar Anas dalam perkemahan Pak. Ada nih dengan si Roni. Artinya menghargai guru itu luar biasa ya. Iya. Ya. Artinya tidak diterimanya tamu. Nanti jangan terima tamu, Bapak mau kangen-kangenan dengan Pak. Ini kan berarti ada memang bagi anak Pak Azwar Anas
Pak Haji itu orang yang spesial kan. Nah, Artinya kita kan sama juga dulu ketika kalau ada guru kita yang kita anggap itu yang kita anggap spesial kan. Nah, tapi anak Pak Azwar Anas itu bukan saya karena Pak Azwar Anasnya Pak, tapi anak Pak Azwar Anas itu patut dibanggakan Pak. Iya, Pendidikan Pak Azwar Anasnya yang bagus gitu kan. Anaknya kalau telat supir menjemput dia tidak nelpon Pak, dia jalan aja pulang ke rumahnya. Nanti paling anak-anak direktur yang lain atau anak kabak-kabak yang lain kalau dia lewat mobil kan ditumpangi gitu kan. Dia nggak mau nelpon Pak, Iya, dia jalan iya. aja pulang. Jadi Anaknya memang sederhana. tidak ngebos itu ya. Iya, waktu jadi panitia di Raimuna daerah di di Ngarai Siano, kan dia anggota Dewan Kerja Daerah tuh Ari itu. Ari. Dijemput oleh supirnya itu Pak Sarip tuh, saya ingat betul tuh. Ari gitu. Mama suruh jemput. Gitu. Ari tidur di atas dengan Mama. Dijawab oleh Ari. Bilang sama Mama Pak Sarip, Ari ini kan panitia katanya. Tidurnya sama panitia di sini gitu. Oh, Kan iya karena iya iya iya. Kita enggak bukan kena anak Pak Zorana, Iya, iya. tapi Tapi, memang pribadinya bagus. iya, iya. Anak Pak Zorana. Jadi artinya pendidikan Iya, dari pendidikan kemandiriannya bagus kan. Iya, iya. Kemandirian, kemudian ya itu dengan pramuka itu anak-anak yang bos-bos di Indarun itu dulu kan pada ngomong semua ke kita. Kita kan jadi guru anak-anaknya. Pak Haji katanya. Anak saya itu kan katanya. Mana pula dia pandai masak itu kan. Sekarang dia bisa masak nasi katanya kan. Tua wayang kan itu katanya. Iya iya. Kan dilatih di pramuka kan Iya, di iya. regu itu kan digilirkan Iya, betul, siapa betul. yang masak kan, Saya siapa juga- yang piket kan iya. digilirkan. Ini Dulu- kemandirian tuh kemandirian iya. itu jelas sekali. Iya, Pak, betul. di pramuka itu kemandirian, kemudian disiplin itu beda anak yang pernah Iya. aktif Iya. di pramuka dengan anak yang Benar-benar sama. Karena saya juga walaupun tidak seperti Pak Haji, saya juga ini dulu pramuka juga waktu SD ya, sampai perguruan tinggi. Nah, Pak Haji menjadi dosen itu tahun berapa Pak Haji? tahun 86 Pak. Jadi 86. tadi ditanya sejarah jadi dosen itu, saya di sekolah itu suka diledek juga, tapi ledeknya itu termasuk Ini di sekolah mana nih? di Sekolah. SD Indarung itu. Oh, jadi udah guru ya? Iya, Ini udah- iya, di guru tuh diledek loh teman-teman. Dokter Andus jadi guru SD katanya. Ketika saya sudah terandus Mas, karena waktu saya kuliah di SD itu kan saya melanjutkan studi tahun 79. Ketika BA itu diizinkan oleh kepala sekolah. Nah, ke ngambil ke transfer. Iya, iya, ya? Iya, 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 transfer dari jurusan bahasa Inggris transfer ke jurusan PAI. Sehingga Oh, saya iya, dikenakan iya. ampulan 11 mata kuliah. Karena mata kuliah yang 11 itu tidak pernah saya ikuti, jadi diberi ampulan. Alhamdulillah ampulan itu bisa saya lalui dengan baik dan saya bisa menjadi sarjana di jurusan PAI. Makanya PAI. saya pindah ke jurusan PAI. Ketika saya sudah dokter Andus, itu ledekannya Pak, tapi positif itu. Dokter Andus guru SD. Iya, iya, Dokter Andus guru SD katanya kan. Alhamdulillah, lagi-lagi yang di atas Mas, lagi-lagi yang di atas. Ketika saya menjadi guru SD itu, Pak Azwar Anas pindah jadi gubernur. Iya iya iya. Ibunya jadi wakil ketua 3 pramuka yang membidangi keuangan dan administrasi. Ketika pesannya Pak Masudi tadi ke Pak Azwar membangun ibu melihat yang bisa full timer di kantor ini betul-betul orang yang pramuka. Langsung ditulis surat oleh Bu Jus Azwar Anas ke direksi Semen Padang. Waktu itu direksinya Insinyur Hamdi Gafar, orang Kalimantan, orang Kalsel. Saya kan sudah aktif di pramuka juga, di kantor juga. Nah, jadi untuk mengikat penuhnya Ibu Jus nulis surat. Lalu setelah seminggu 2 minggu belum ada juga reaksi dari Semen Padang. Lalu saya ditanyai, Pak Haji sudah pernah dipanggil oleh Pak Zul di Indarung. Tentang apa Bu? Ibu kan bikin surat itu minta Pak Haji di sini katanya kan. Nah, akhirnya belum juga ada reaksi itu, langsung angkat telepon ibu itu di depan kami itu Pak. Diangkat telepon. Pak Sidik itu kepala kantor umum waktu itu. Pak Sidik, ibu kan sudah bikin surat itu. Ibu kan sudah bikin surat minta Saprudin Nurdin untuk membantu memajukan pramuka kita ini, karena menurut ibu dia yang bisa di-fullkan di sini katanya untuk membantu mengolah administrasi kantor kita ini. Iya iya iya. Itu Bapak kan dapat pesan dari Pak Masudi katanya. Akhirnya sehari atau 2 hari berselang sesudah itu saya diantar oleh ketua yayasan. Sekolah itu kan di bawah yayasan. Diantar oleh ketua yayasan Semen Padang itu langsung diantar ke kantor pramuka. Diserah terima kan Mas. Itu belum ada dalam sejarah. Iya, Yang iya. namanya Guru Indarung, sebuah perusahaan
yang tenaganya dipakai di pramuka, gaji saya hidup juga di dalam. Oh itu lama itu mas, 84, 85, 86, 87, 4 tahun saya hanya mengambil gaji ke dalam. Di sini saya juga digaji oleh ibu. Oh artinya Pak Haji sudah full di kantor pramuka, full timer, wakil sekretaris harian. Iya, iya. Terus yang jadi guru artinya enggak ada lagi ngerjakan tugas. Iya, gaji pokoknya masih tetap. Ya, jadi iya. saya jadi apa namanya itu ewuh pakai ewuh namanya itu. Iya, iya. Saya setiap bulan itu saya tidak langsung kerja bayar mas. Saya bawa rokok 2 bungkus di sini, udang garam merah 1, triple five itu 1. Jadi saya pas masuk ke sekolah itu langsung ke ruang majelis guru gitu mas. Iya. Pak Bason, kawan-kawan itu dulu kan. Rokok Iya. lain ini katanya. Ini rokok Pak Haji ya katanya. Habis itu baru saya ke juru bayar. Kan enggak enak langsung ke juru bayar aja. Iya. Itu juru bayar baru ambil gaji. 4 tahun tuh mas. 4 tahun ya. 4 tahun. Nggak ada itu, sekalipun sebelum ini belum ada dalam sejarah yang namanya perusahaan yang dia punya prinsip apa namanya tenaga itu sesuai dengan kan baru dibayar. Bukan apa namanya fit apa namanya? Fit and proper gitu. Bukan. Dia itu kan lebih mengutamakan orang ini dibayar sesuai dengan merit system. Merit ya. Dia kan lebih ke merit itu karena iya. dia lebih itu kan tidak ada, tapi oleh karena yang bikin surat itu Ibu Jus Azwar Anas, ada cerita dari Darung. Ini ibu ini katanya, tangan Ibu Jus Azwar Anas. Itu masih saya simpan surat-suratnya semua itu. Saya simpan surat-suratnya semua. Nah, terus habis itu saya lepas dari Semen Padang, saya kan waktunya tidak penuh di pramuka. Nah, jadi ketika itulah Mas dan adik ini yang senior dari saya ngajak, Pak Haji, itu yudisiumnya kan baik gitu ya. Benar dong jadi dosen gitu. Kata yang perempuan kan, Haji kan yudisiumnya baik itu, syarat ikut dosen, maju dosen katanya. Dia kan Pak Nurmawan sekarang katanya. Akhirnya dorong kawan-kawan itulah, akhirnya saya mengajukan permohonan menjadi DLB. Diterima, saya DLB 84. Oh, dosen luar biasa ya. Iya, jadi saya berkantor di Pramuka, ngajar di Fakultas Tarbiyah. 85 saya lulus tes bersama Sofwan Karim. Oh, saya lulus tes PNS-nya ya. PNS lulus 85. Sama dengan Ibu Pak Rektor, Ibu Afni, Ibu Pak Rektor Anis Rikudin. Oh, Pak. Ketika itu sekretaris. Apa yang Pak Haji, dan ini penting warga Beranda juga jadi bisa belajar dari pengalaman Pak Haji sehingga sekolah sukses, keluarga juga sukses. Bagaimana cara Pak Haji menguatkan keluarga lah? Komunikasi ke anak-anak ibu. Ibu. Saya hanya komunikasi ke ibu dan meneruskan ke anak-anak itu ibu. Iya. Artinya meyakinkan anak-anak, menyampaikan ke anak-anak bahwa papa kita akan kuliah. Itu berat waktu itu ibu mas. S3 yang paling berat. S3 itu 3 ibu memuliakan orang. 3. 1 Reta di UNAN. 2 Rizky di STPDN. 1 lagi mahasiswa gaek di UPI. Mahasiswa gaek itu kan. 3 itu. Ibu ini berat dia, berat ekonomi itu ibu ini berat, tapi beliau cerita ke bapak tidak pernah ngutang-ngutang itu katanya. Sebab kalau ngutang ke orang kampung nanti disebut katanya. Kalau ngutang ke orang kampung, ke mak aja tidak pernah dia minta. Padahal mak kan kuat, dia pensiun kan, tapi nggak mau ibu ini ke mak. Cukup ibu ini minjamnya ke koperasi sekolah, orang nggak tahu gitu kan. Waktu itu gaji kami bagi 2 mas. S2 yang paling berat. S2 itu amplop bapak untuk bapak aja, amplop ibu untuk ibu pula dengan anak-anak di sini. Iya. Ke S2-nya biaya sendiri, S3 biaya sendiri kan? Biaya sendiri, tahu orang semua. Tahu orang Win semua itu bahwa bapak itu dibantu hanya uang kuliah aja, misalnya 18 SKS. Nah, 18 kali 1000 itulah dikasih gitu kan. Jadi biaya hidup sendiri 18 kali 100 gitu kan. Biaya hidup di situ sendiri. Nah, itu untuk mengirit transportasi itu bapak nggak pernah naik di pool tuh mas. Naik NPM itu di Cengkeh mas. Naik NPM itu di Bandar Buat. Iya. Naik di jalan ya. Diantar oleh ibu.
Ntar naiknya di jalan. Iya. Di harga di jalan kan miring. Iya, iya, iya. Kalau pulang dari Bandung, Bandung, naik mobilnya itu dengan Keramat Jati yang malam tuh Heeh. Mas, yang jam 1 atau jam naiknya nggak 12. di Pol juga? Naik di Dipol, Pol? Oh, di Pol ya? Dipol naiknya. Heeh. Nah, Dipol naiknya, nah, nanti turunnya di itu, di apa namanya, di yang sebelum kita nyebrang, Merah? sebelum Merah lagi, yang Oh. ada rumah makan suka menanti itu. Oh, di situ ya? Nah, turun di rumah makan suka menanti, nanti Terus kan bus, nyambung berarti, bus nyambung. dari Jakarta, Hmm. yang dari apa namanya, yang dari Jakarta, itu kan berhenti di situ dulu semua Hmm. makan, Hmm. NPM, ANS, segala macam kan, Iya, iya, nanti iya, dicubit keneknya itu. Iya. Dinda, ada enggak kursi kosong satu itu? Tapi jangan yang serap. Ada Pak, katanya kan. Berapa gitu kan? Iya, Nanya, iya, nanya, iya, iya, nanya iya. supir dulu, nah ini tawar-tawar Iya, kan. iya, iya, iya. Itu pengalaman kalau yang ada tempat duduk. Tapi pengalaman yang pahit ada juga Mas. Ketika lebaran. Iya. Nah, ketika lebaran kan mobil penuh terus. Mau Bapak diserap katanya. Nanti sampai ke Kota Bumi katanya. Oh, Kota Bumi. Kota Bumi Lampung. Iya. Kan jauh dari Iya. lebaran tuh, jauh juga Iya, kan. iya. Oke. Kadang-kadang kan sopir itu kan kenek itu kan Iya. juga berdusta kan. Padahal dia dari Kota Bumi turun. Di Lahat dia turun. Oh, Nah, jauh. coba bayangkan. Nah, itu pengalaman ada Iya, yang Sumatera share, ada yang Sumatera share Selatan. juga. Tapi naik juga kita ada yang Iya, share. iya, Jadi iya, kan iya. mau ketemu anak-anak kan. Iya, iya, Mau iya. ketemu anak-anak. Jadi Artinya kerinduan mengalahkan kecapean itu. Mengalahkan kecapean. Betul, Mas. Iya, 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 iya. Waktu S2 itu HP belum ada Mas. Iya, iya, Telepon betul. belum ada. Surat-suratan dengan ini. Seminggu baru dapat beritanya. Sehingga di UPI itu orang bagian umum UPI itu sudah ditandai Bapak. Nah, ini Bapak yang akan menanya surat ini katanya. Sudah Iya, ditandai iya. Bapak itu. Sekali seminggu datang kan. Ada datang Bu, surat Iya, di iya. Padang gitu kan. Ada datang Bu, surat di Padang. Nanti Bapak balas juga Iya, seminggu iya, iya. bulan di sini. Itu S2 dulu. Iya, Mas. iya. Telepon belum ada, HP belum ada kan. Jadi menarik juga romantikanya. Banyak Mas. Iya, iya. Pak Haji ini kan full pengabdian ya. Di Pramuka pengabdiannya luar biasa, kemudian di dunia akademik juga pengabdiannya luar biasa. Ya, karena Pak Haji, saya lihat riwayat hidupnya itu jadi pimpinan sampai terakhir pernah jadi wakil rektor 1 di UIN. Nah itu bagi Pak Haji apa sih pengabdian itu Pak Haji? Pak Haji itu memaknai pengabdian itu apa Pak Haji? Sehingga kalau saya lihat dan saya baca, artinya bagi Pak Haji pengabdian itu nggak punya pensiun gitu. Sampai sekarang di Pramuka Pak Haji kan masih tetap mencurahkan perhatian dan kontribusi kan. Bagi Pak Haji pengabdian itu apa dan bagaimana Pak Haji memaknai pengabdian itu sendiri? Ya, pengabdian itu sebagai sebuah kewajiban. Karena agama mengatakan begitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi WR1 itu kan karya itu. Iya. Kan amal soleh itu. Jadi amal soleh itu merupakan kewajiban kita Kewajiban. sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Iya, iya, iya. Tidaklah aku jadikan jin dan Jin. manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi WR1, jadi dosen, jadi pelatih pramuka. Iya, iya. Kita kan tidak mengharapkan yang utama, itu tidak mengharapkan yang lain-lain, hanya mengharapkan Lillahi ta'ala lillahi ya. ta'ala. Ini di pramuka kan diajarkan juga Mas, sepi ing pamrih rame ing gawe. Iya. Sepi ing pamrih rame ing gawe kan. Iya, iya. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu, artinya gini, ketika memberi, tangan kiri tidak perlu tahu gitu. Iya, iya. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji, pernah nggak Pak Haji ini yang tadi walaupun Pak Haji sudah mengatakan bahwa masa-masa sulit, tapi yang sebenarnya pernah nggak Pak Haji mengalami masa-masa sulit dalam hidup yang sulit banget lah Pak Haji, menurut Pak Haji gitu? Kalau tadi kan sudah diceritakan, yang sulit benar nggak ada, Mas. Yang gagal benar nggak ada. Cuman dulu waktu sudah pulang sekolah ada Pulang S2 atau S3 nih? S2. S2. Sebenarnya secara akademik saya itu sudah harus diperhitungkan di lembaga. Tapi ada yang menghalang-halangi gitu kan. Tapi saya tidak putus semangat. Kompensasinya saya kuliah S3. Oh. Udah pernah saya ditawari WD3. Oh, waktu Iya. selesai S2 ya? Iya, yang menawar itu
eh, istri kakak dari dek yang akan jadi dekan. Dia ini yang akan jadi dekan, istri kakaknya nawari nanti Aji mau dipakai oleh Pak ini jadi wakil dekan 3. Tapi dalam perjalanannya ada yang menghalang-halangi gitu kan, ada yang menghalang-halangi, tapi bapak tidak putus asa gitu kan. Nah, ini kompensasinya itu ya kuliah S3. Nah, setelah pulang S3 yang menghalang-halangi itu sudah tidak ada lagi, dia sudah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakit gitu kan. Saya pulang dari S3 selang 1 tahun langsung diberi jabatan oleh Pak Rektor Maidir Harun. Saya ditunjuk jadi Wapor Kopertais tahun 2002. Kemudian tahun 2003 saya terpilih secara aklamasi. Waktu itu pemilihan rakyat tuh Mas. Dekan ya. Satu periode itu yang pemilihan rakyat. Artinya dosen memilih, karyawan memilih, mahasiswa memilih. Itu. Itu. Saingan saya waktu itu Profesor Masna. Saya dapat suara 26 kalau nggak salah. Profesor Masna dapat suara 12 atau 13. Jadi saya pemilihan rakyat itu 2003 sampai 2007. Kalau sekarang sistemnya gimana nih? Sekarang kan penunjukan aja dari atas. Tapi Pak Haji kan dua periode ya jadi dekan. Enggak, satu periode jadi dekan. Kemudian pernah jadi PLT ketika Profesor Armen maju jadi calon bupati. Jadi 2 periodenya itu gitu Mas, dekan 1 periode, WR1 1 periode. Iya, WR 1 periode ya. Jadi yang apa namanya yang kehidupan sulit itu enggak ada. Yang paling ya seperti gambaran tadi ya, ketika ditinggal ibu. Kemudian ketika transisi dari guru SD menjadi PNS. Itu kan enggak berat itu, lama juga beratnya itu. Dari segi ekonomi ya. Ekonomi. Kemudian ya yang di atas nampaknya enggak sia-sia kan. Balik sekolah dibalasi semua kan. Semua perjuangan, semua suka duka, semua kesulitan yang dihadapi di waktu kuliah dibalasi oleh yang atas. Artinya dapat jadi rektor, dapat jadi dekan, dapat jadi wakil rektor 1 sudah dibalasi. Dan memang pertarungan kehidupan Pak Haji pada saat itu juga dikuatkan oleh Unin ya, Ibu ya, sehingga Pak Haji jadi kuat. Hebat betul dukun Unin ini. 3 sekali dikuliahkan ya. Itu jadi berat itu. Yang tadi apa tadi yang mahasiswa biasa 2, mahasiswa kaya 1. Mahasiswa kaya 1 kan. Waktu S3 itu juga Mas, juga enggak pernah naik pesawat kita kan. Pesawat tetap NPM langganan. Warga Beranda kalau pulang misalnya sekolah dengan naik mobil tadi, ikuti cara Pak Haji. Jadi naiknya jangan di full. Supaya untuk menghemat biaya. Baik, Pak Haji, kalau boleh tahu Pak Haji sudah berapa tahun berkeluarga? 43 Mas. Masya Allah. Kami mau menunggu ulang tahun Mas. Iya, amin. Mudah-mudahan sampai. Kita doakan ya. Nah, ini kalau boleh tahu kan ini bicara tentang kehidupan Pak Haji menarik nih. Kalau udah 43 tahun ya patut kita contoh dan apa tipsnya menjaga keutuhan itu. Tapi proses jadinya Pak Haji ini apakah seperti anak sekarang atau dijodohkan gimana? Kalau orang-orang dulu apa sama gimana Pak Haji? Kalau pacaran tidak, jelas tidak. Tapi lebih kuat ke dijodohkan keluarga. Pak Haji kan di Indarum nih. Indarum ya. Tapi asli Bapak kan Lubuk Lintang. Asli Pak Haji di Lubuk Lintang. Dibesarkan di Indarum. Kalau tanah kelahiran Lubuk Lintang. Lubuk Lintang ya. Dekat. Iya. Kalau Ibu kan emang ketemu Ibu Unin kami kan sama sekolah Mas. Di YN ya? PGA. PGA. Kami sudah sama sekolah dari PGA. Iya. Kemudian tamat PGA masuk ke UIN. Kami berbeda jurusan dengan UIN, tapi satu organisasi di HMI kan sering ketemu juga, tapi tidak ada pacaran dengan UIN. Istilahnya gini, istilahnya pandangan pertama, rasa suka itu ketika di PGA atau kuliah atau ada gimana apanya? Walaupun dijodohkan, tapi kan ada juga dari PGA, dari UIN di awal-awal UIN itu sudah ada menaruh rasa suka. Iya. Tapi kami tidak pacaran. Iya. Terus
ketika bapak sudah jadi guru kan sudah pakai baju abu-abu. Dulu kan disebut orang kalau cari menantu cari yang pakai baju abu-abu. Iya. Garung kan maksudnya. Iya. Jadi bapak waktu itu sudah pakai baju abu-abu. Jadi ibu ini amak kan, kan ada keluarganya yang di Andaleh, Seranggagak baru itu. Betul. Saya kan sempat tinggal dengan kakak seibu itu di situ beberapa lama waktu masih kuliah. Jadi amak ini ada sangkutannya di situ. Adik lah oleh amaknya. Amak ini adik sebapak amak ini kalau salah orang situ. Jadi cerita namanya karena anak sudah sampai umur kan. Ayo kau menantu Lis. Bah kok jadi Sianusi menantu bah gitu. Kakak saya itu disebut namanya Juadi Sianusi saja bagaimana gitu. Kita nggak tahu tuh cerita orang itu. Nah itulah sejarahnya dulu. Jadi amak ini ada keluarganya di situ, adik adik sebapaknya kan, om lah oleh ibu, om ibu kan. Jadi cerita itu. Iya. Karena bapak sudah tua, sudah kerja abu-abu kan, sudah layak untuk beristri kan. Iya. Akhirnya tuh buat perhitungan. Tapi ada juga suka duka kami pesta mas. Pesta kami 2 kali. Gimana ceritanya? 2 kali. Pesta pertama tanggal 2 di sini. Nikah dan pesta sekaligus kan tanggal 2 Januari di sini. 2 Januari tahun 77. 2 Apa Januari. Kata kakak bapak yang di Darung tidak boleh pulang. Berarti tetap tinggal? Enggak, tidak boleh pulang karena beliau mau mempestakan pula di situ tanggal 9. Karena kita dibesarkan oleh kakak kan. Tidak ada orang Lubuk Lintah yang besarkan kakak. Orang Lubuk Lintah secara adat tentu dia mau menurunkan ponakannya gitu kan. Beraliknya mesti di sini pakai roki, yang pakai sunting-sunting. Tanggal 2 itu. Jadi ibu yang payah. 2 kali ibu pesta jadinya. Tanggal 2 dan tanggal 9 kan. Ibu sebagai yang perempuan kan. Nah, yang berat nanti yang perempuan. Nah, bapak tidak boleh pulang itu kan, semestinya sudah boleh pulang itu udah nikah kan. Tapi sampai tanggal 9 karena menghormati kakak namanya kan dia tidak pulang. Nah, pulangnya setelah pesta di Indarung. Nah, jadi ibu 2 kali pakai baju nak daro. Tapi waktu di sini ibu pakai baju nak daro, waktu di Indarung pakai roki. Bapak pakai jas ini. Jadi 2 kali kami beralek mas. Bagi kami berdua kan di mana yang kan senang lah gitu. Saudara di Lubuk Lintah senang, saudara di Darung senang, dan kita juga lancar. Itu ceritanya dulu pesta. Iya. Udah 43 tahun mengarungi kehidupan bersama. Tapi Pak Haji punya nggak prinsip-prinsip hidup yang sampai sekarang Pak Haji masih pegang, lakukan, dan itu yang diterapkan ke anak-anak? Karena kalau saya lihat baca dan sepengetahuan saya, ya, warga Belanda, saya ini jamaahnya Pak Haji Profesor Sabrinuddin. Jadi ya sedikit juga agak kepo lah tentang keluarga Profesor yang bisa kita teladanin. Pak Haji kan anaknya sudah berhasil semua, yang Reta, kemudian Rizky dan Fuad. Nah, apa prinsip-prinsip hidup yang dulu ya kemungkinan diturunkan oleh orang tua, lalu itu yang dipegang Pak Haji dan Pak Haji jalan kan gitu, lalu Pak Haji turunkan dengan anak-anak termasuk ke cucu gitu? Ya antara lain barangkali ya prinsip hemat ya. Hemat artinya kami dengan ibu belanja sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Ini kalau dibanding rumah profesor ini dengan rumah profesor yang lain kan, ini kan biasa-biasa saja. Bagi kami kan ini tidak ada masalah, tidak berlebihan. Ibu ini sebagai Menteri Ekonomi hebat ya pengaturan. Lebih banyak misalnya aplikasinya, contoh saja kalau malam ibu ini marah nih kalau lampu hidup. Kalau sudah belajar ibu ini kalau masih hidup lampu di WC itu marah nih. Bapak juga sering ditegur gitu kan. Bapak juga itu antara lain ini hemat gitu kan. Kami menerapkan prinsip hemat, sederhana gitu kan. Dan ini kami terapkan ke anak. Contohnya Rizky itu dulu. Yang di Rizky STPDN ya? Iya, Rizky. Kamu jangan lama-lama ngontrak rumah. Lalu dia kontrak rumah di Beji. Pengalaman kami di Beji itu untuk pipis bapak ke belakang melalui anak
tidur gitu kan. Nah, itu kecilnya rumah yang dia. Tapi kita kan berkunjung ke anak namanya kan, jangan lama-lama. Tidak lama sesudah itu Rizky pindah sekali. Sesudah pindah sekali langsung ngambil rumah. Kekurangannya kami tutupi dulu, ambil rumah. Pokoknya jangan kontrak. Nah, setelah dia dapat rumah di Permata, kemudian dia ada relasi dengan teman-teman karena ada macet dari Permata, dari dari rumahnya itu ke tempat dia kerja. Kemudian dia mau ambil rumah yang lebih dekat ke tempat kerja di Depok. Nah, sekarang udah lumayan, perumahan yang diambilnya sudah lumayan. Tapi ya dengan prinsip-prinsip yang tadi itulah kami ke mereka terapkan, sehingga mereka juga bisa tidak royal gitu kan. Jadi prinsip-prinsip hemat itu memang sangat baik dan untuk masa depan juga ya Pak Haji. Tapi ke selera kami tidak enak, Mas. Oh iya. Ada istilahnya itu dalam Minang apa tuh Pak Haji? CK kepada perut nggak boleh. Iya. Kami alhamdulillah. Jadi soal itu selera jangan ditahan gitu Pak Haji ya. Kalau kami soal itu alhamdulillah. Iya. Bu, alhamdulillah. Iya. Tapi Pak Haji, saya kan lihat Pak Haji itu ketemu pagi sama habis maghrib, habis isya itu sama aja, seger gitu Pak Haji. Padahal maaf kata usia Pak Haji kan tidak muda, sudah tidak muda gitu. Besok 70 Mas. Besok 70. Dan ini menandai warga Belanda ya, pengabdian Profesor Sabrudin menjelang usianya 70 tahun. Pak Haji, bagaimana cara menjaga kesehatan Pak Haji? Ya walaupun setahu saya yang kalau saya lihat habis subuh suka jalan, tapi bagaimana cara Pak Haji menjaga kesehatan? Karena terlalu lihat bugar, keren gitu. Kalau bahasa anak sekarang cool, very cool, keren gitu, cakep gitu. Ya, yang pertama sekali yang Mas sebutkan tadi itu, menurut saya sesuai dengan arahan dari Departemen Kesehatan atau orang-orang kesehatan kan, kita itu dianjurkan setiap hari itu berolahraga sampai keluar keringat. Itu disesuaikan dengan usia. Kalau Pak Haji sekarang olahraganya menurut orang kesehatan dan menurut dokter gitu kan, olahraganya seperti yang Mas lihat itu, jalan pagi. Sehingga rutin kami jalan pagi, mengeluarkan keringat, satu. Kemudian yang kedua, Bapak tidak merokok. Dari dulu atau gimana Pak Haji? Dulu pernah jadi perokok berat dari tahun 75 karena sudah terima gaji kan gaji besar. Iya. Pengaruh kawan-kawan sepergaulan kan, merokok dari tahun 75 sampai 81. 82 berhenti total. Dari tahun 82 berhenti total sampai sekarang. Kebetulan ayah juga tidak merokok. Nah, kemudian yang pertama tadi olahraga, yang kedua tidak merokok, yang ketiga Bapak berupaya di antara 2 jam makan itu tidak mengonsumsi makanan-makanan yang berkarbohidrat. Makanya sampai sekarang alhamdulillah badannya Bapak ada diabetes. Iya, badannya juga bagus. Itu termasuk yang keempat nanti Mas. Itu kan tadi tidak berusaha tidak memakan makanan yang berkarbohidrat antara 2 jam makan. Misalnya kan Bapak sudah sarapan pagi. Nanti kalau mau juga di antara itu mungkin pecel aja. Tidak pecel lontong lagi, tidak soto lagi gitu kan. Itu kan karbohidrat semua. Paling ya pecel aja gitu kan. Iya. Nah, di antara 2 jam makan itu menghindari penumpukan karbohidrat. Ya. Nah, kemudian yang keempat ya tadi Bapak senantiasa menjaga berat badan dengan tinggi. Kalau Mas tanya apa itu rumusnya, ya hukum Bosah gitu kan. Hukum Bosah itu tinggi badan dikurang 100. Hasil pengurangannya itu dikurang 10%. Berarti badan Bapak di antara itu lah, tapi lebih sedikit di atas itu. Sekarang stabil. Berat itu antara 68, 69, 70, 68, 69, 70, tinggi 176. Oh, berarti stabil ya, waduh. Iya, badan yang ideal. Kemudian berusaha menghindari stres. Kalaupun ada stres gitu kan, ada tekanan misalnya gitu kan, ya baliknya ke mengaji. Waktu kuliah juga begitu dulu.
kita kan jauh dari keluarga, kadang-kadang juga ada datang rasa cemas mas, Iya, iya, iya. cemas kurang duit, cemas tidak dapat menyelesaikan tugas, kadang-kadang perut ini Perut. juga jadi anu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu baliknya ya ke Ngaji ya. ngaji, ada ketenangan. Baik. Waduh, terasa waktu kayaknya warga beranda kita butuh episode selanjutnya nih. Pak Haji, ya karena kita juga dibatasi waktu dan sebentar lagi juga akan maghrib. Pertanyaan terakhir aja Pak Haji, apa saran atau nasihat Pak Haji ke dosen-dosen muda yang agar mereka itu bisa istiqomah menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik atau sebagai dosen. Dan yang kedua, apa juga nasihat Pak Haji untuk para milenial bahwa hidup ini butuh perjuangan, hidup ini butuh pengorbanan. Orang mengatakan bahwa hasil itu tidak akan mengkhianatin proses. Yang kadang-kadang yang Pak Haji tadi bilang bahwa anak-anak sekarang itu kan maunya instan saja gitu. Nah, kira-kira apa sih saran dan nasihat Pak Haji pertama kepada dosen-dosen muda, nanti yang kedua kepada para milenial. Nah, Pak Haji, silakan Pak Haji. Kalau untuk dosen muda, saran yang pertama yang harus mereka lakukan adalah studi lanjut mas. Itu tidak ada pilihan lain. Iya, iya, iya. Mereka yang S2 mesti S3. Tiga. Mereka yang S3 harus aktif menulis dan muaranya adalah Scopus. Iya, iya. Buku dan Scopus. Biar syarat guru besar ya. Ya, kriteria dari kampus sekarang kan gitu kan. Iya, sekarang lebih ketat lagi. Dia ada buku, dia ada tulisan di jurnal, Q3 atau Q2 gitu kan, Q3 atau Q2, sehingga citasi atau anunya bisa kelihatan di Google Scholar. Iya, di Google Scholar dan di Sinta. Ya. Jadi yang muda-muda jangan mengutamakan jabatan lah. Jabatan itu pasti datang apabila kita sudah mapan secara akademik dan mapan secara moral. Kemapanan yang dua itu penting buat saya. Iya. Kalau kemapanan akademik tidak didukung oleh kemapanan moral, sering tersandung yang muda-muda itu ketika memegang jabatan. Tapi kalau kemapanan akademik didukung oleh kemapanan moral yang tangguh gitu kan, insya Allah kalau diberikan amanah itu akan dapat dilaksanakan. Ya, sebaik-baiknya ya. Kebanyakan sekarang kan sering tersandung yang muda-muda di jabatan. Iya, iya. Karena dia belum mapan secara moral ya Pak ya. Moral itu kan termasuk termasuk ini dalamnya. Kalau untuk para milenial itu tadi ya. Apa? Untuk para milenial apa nasihat Pak Haji? Milenial ini Bapak kurang paham. Yang ini, anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Kan istilahnya milenial tuh. Apa nasihat Pak Haji yang tadi tuh? Kalau anak-anak sekarang ini pengennya kan instan gitu. Tidak mau berjuang ya seperti Pak Haji bilang tadi, pengabdian Pak Haji itu luar biasa yang patut kita contoh. Yang anak-anak sekarang tuh malah dia yang begitu kan. Artinya ingin dia nggak perlu usaha jadi orang kaya kan. Nah, itu kan nggak ada jalannya gitu Pak Hajinya. Salah satu diantaranya ini mas, yang muda-muda itu suruh membaca buku-buku yang berkaitan dengan apa namanya, yang akan yang menginspirasi ya. Yang menginspirasi, kemudian juga membaca buku-buku perjuangan Rasulullah kan sekarang kan itu sudah tipis sekali mas, para pejuang kita gitu kan. Kemudian tidak boleh tidak boleh berpangku tangan, harus kerja keras. Ada pengalaman ketika bapak ke Belanda dulu mas, kelihatan orang di stasiun itu jalannya cepat, kelihatan orang di depan mall itu jalannya cepat. Terus bapak pergi lagi ke pasar, jalan orang tuh cepat. Lalu saya tanya dengan famili yang di situ, suaminya Neng itu, si Ronald itu, nah kenapa orang semua jalannya cepat di sini? Kata Ronald kan, tidak ada kerja sini, tidak dapat duit pak, katanya kan. Tidak ada kerja, tidak ada katanya. Jadi orang-orang di sini itu dia ya berusaha. Baru dapat. Iya. Jadi tidak ada yang berpangku tangan, tidak ada yang malas-malas katanya kan. Tidak ada yang
berpikir spekulatif gitu kan. Pasang nomor nanti dapat gitu kan. Nah, mestinya ya seperti 4 pilar belajar yang dikemukakan itu penting, termasuk itu dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Nah, itu yang mesti dipahami sekarang, kan itu yang dikemukakan UNESCO. Yang pertama, hendaknya pendidikan atau sekolah itu dapat menghasilkan orang-orang yang betul-betul mengetahui sesuatu gitu. Memahami sesuatu. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan itu hendaknya dapat menghasilkan peserta didik yang betul-betul bisa bekerja, bisa berkarya, bisa beramal saleh, bukan berpangku tangan. Nah, agama tidak membolehkan kita berpangku tangan. Nah, yang ketiganya yang penting, learning to be. Tahu diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, sekarang yang muda-muda milenial ini yang kurang ini, learning to be. Ya. Nah, mesti dia mengaca diri, artinya dia tahu diri, menelaah siapa dia gitu kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, kemudian yang ketiga itu yang sekarang masuk di Pancasila itu kan ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan peserta didik yang bisa hidup berdampingan, berkolaborasi, berkoyong, bisa berkolaborasi dan lain-lain segala macam. Barangkali 4 yang dikemukakan itu perlu betul dihayati oleh generasi milenial sekarang. Itu Mas. Terima kasih banyak Pak Haji. Waduh, waktu warga beranda tidak terasa. Ginilah kalau ngomong sama Pak Haji, Profesor Sabrul Nurdin mengalir terus. Pak Haji, beranda mengucapkan banyak terima kasih dan sukses, sehat selalu buat Pak Haji. Dan ditunggu karya-karyanya, dan saya setuju bahwa pengabdian itu tidak ada kata pensiun. Sekali lagi warga beranda mengucapkan banyak terima kasih. Warga beranda, saya tidak menyimpulkan diskusi ini, tetapi ada poin-poin penting yang patut kita catat dari diskusi kita yang cukup panjang ini. Yang pertama, pengabdian itu adalah kewajiban. Lakukanlah segala sesuatu itu lillahi ta'ala. Itu quote yang pertama. Quote yang kedua, belanjakanlah sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Karena sekali lagi ketika kita belanja berdasarkan kebutuhan, maka kita akan bukan sesuatu, dan hemat itu baik untuk kita. Selanjutnya, quote yang ketiga, kemapanan akademik ketika dibarengi dengan kemapanan moral itu adalah kunci sukses yang membuat orang menjadi sukses di mana saja ketika dia bekerja. Keempat, bacalah buku-buku yang menginspirasi seperti Perjuangan Rasul atau perjuangan para pahlawan kita. Dan yang terakhir, ada 4 pilar dalam kehidupan ini yang itu harus dicatat oleh warga milenial: learn to know, learn to do, learn to be, dan learn to live together. Artinya, marilah belajar mengetahui, belajarlah kita untuk melakukan sesuatu, jangan berpangku tangan, belajarlah memahami diri sendiri dan memahami siapa kita, dan terakhir, belajarlah untuk bekerja sama. Orang bisa bekerja, tapi sulit untuk bekerja sama. Demikian Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Warga beranda, kita ketemu lagi di tayangan beranda berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.